Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 229 merampas segalanya. Beberapa saat setelah Dugu Aoyun muncul, dia mengorganisasikan para pengikutnya dan mulai menyerang benteng binatang mengerikan. Kali ini, monster-monster yang tadinya cukup bersemangat jelas merasakan tekanan. Saat mereka menghadapi pasukan manusia yang dipimpin oleh Dugu Aoyun, mereka sudah kehilangan keunggulan mutlak mereka. Bahkan komandan monster-monster yang memegang palu besar pun ditahan oleh Dugu Aoyun. Meskipun monster-monster memiliki keunggulan alami dari tubuh fisik mereka dan mereka biasanya lebih kuat daripada manusia di alam yang sama dalam hal kekuatan tempur, ketika mereka menghadapi jenius puncak seperti Dugu Aoyun, keunggulan mereka sudah lenyap. Di hadapan bakat absolut, keunggulan itu diambil alih oleh manusia. Komandan monster-monster yang telah berubah menjadi setengah manusia itu mengerutkan kening dan meraung tanpa henti. Ia terus-menerus dipaksa mundur oleh murid nomor 1 di sekolah Lingyun, Dugu Aoyun, dan ia benar-benar kehilangan keagungannya yang berharga sebagai seorang raja. Ah, sial. Wanita sialan itu. Di tengah hutan yang jauh, lelaki bercak-bercak itu duduk di pohon besar sambil melihat ke arah benteng sementara asap terus mengepul dan dia bergumam tanpa henti. Saudara Asura, dengan kekuatanmu, jika kau bisa masuk, kau pasti akan mendapatkan bagianmu. Setelah menghela nafas, dia mengalihkan pandangannya ke sampingnya, tetapi dia menemukan bahwa tempat itu benar-benar kosong dan jejak Chu Feng telah hilang. Saudara Asura, Saudara Asura. Hal itu membuat pria bercak-bercak itu panik. Jelas, orang yang tadi ada di sana menghilang begitu saja. Karena panik, ia mulai mencari jejak Chu Feng di mana-mana. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Chu Feng saat ini sudah naik ke udara. Dengan teknik langit kekaisaran, Chu Feng melihat ke bawah dari atas dan benteng itu terlihat jelas olehnya. Meskipun pertahanan di sekitar benteng itu sangat bagus, agar obat-obatan mendalam dapat bermandikan sinar matahari untuk pertumbuhan yang lebih baik, benteng itu tidak sepenuhnya tertutup. Dengan memanfaatkan asap yang mengepul dari pertempuran besar itu, Chu Feng dapat menyembunyikan dirinya saat ia turun dari atas. Karena pertempuran di luar sedang kacau, ia melangkah masuk ke dalam benteng terlebih dahulu dan ingin mengambil semua obat-obatan mendalam yang ada di sana. Wow! Kali ini, aku akan mendapat untung besar. Setelah memasuki benteng, hati Chu Feng yang gembira hampir melompat keluar. Di antara rerumputan yang lebat, ada lampu-lampu yang berkelap-kelip tanpa henti. Obat-obatan berkualitas rendah, obat-obatan berkualitas sedang, dan obat-obatan berkualitas tinggi. Totalnya ada beberapa ribu. Bahkan ada sekitar 100 obat-obatan berkualitas tinggi yang tak ternilai harganya. Jumlah itu terlalu mengejutkan. Tidak heran monster mengerikan di luar sana akan menjaga tempat ini sampai mati. Itu benar-benar harta karun. Itu pasti hasil akumulasi selama bertahun-tahun. Asteris berteriak-teriak. Begitu Chu Feng melangkah ke tempat itu, ribuan obat-obatan yang sangat penting tiba-tiba berubah. Dari rumput-rumput kecil yang terkubur di antara bunga-bunga dan rumput-rumput, mereka berubah menjadi monster-monster yang menakutkan. Mereka memamerkan gigi-gigi mereka, dan dengan mulut terbuka dan cakar-cakar yang terentang, mereka mulai menyerang Chu Feng. Heh, obat-obatan mendalamku yang cantik. Kalian semua benar-benar memelukku. Chu Feng terkekeh, mengulurkan tangannya, dan meraihnya. Kekuatan yang sangat besar terbentuk menjadi telapak tangan yang besar dan menghantamnya. Bahkan tanah bergetar sekali, dan telapak tangan itu menekan beberapa obat-obatan yang sangat besar hingga mati. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan mendalamnya menyapu. Dengan itu, puluhan obat-obatan mendalam tersapu sampai mati oleh Chu Feng dan berubah kembali menjadi rumput-rumput kecil yang lucu yang tidak memiliki sifat spiritual. Namun, meskipun ia membunuh mereka dengan sangat telak, Chu Feng masih merasa bahwa itu terlalu lambat. Jadi, ia hanya menggunakan kekuatan Spirit Formation untuk mengepung area luas yang berisi rumput-rumput itu, lalu menyegel Spirit Formation dan menghancurkan mereka hidup-hidup. Hanya ketika mereka kembali ke bentuk aslinya, ia menghentikan penyusutan. Asteris jijiji gelombang-gelombang asteris. Saat Chu Feng menyapu dengan kekuatannya, obat-obatan profound yang sangat kuat mulai keluar dari mana-mana dan menghantam dinding benteng dengan kuat. Itu cukup lucu karena obat-obatan profound itu meminta bantuan. Namun, di luar sudah kacau balau jadi bagaimana mungkin ada yang menyadari apa yang terjadi di dalam benteng. Karena itu, obat-obatan yang sangat kuat tidak berdaya. Mereka hanya bisa membiarkan Chu Feng menghabisi mereka dengan sekali tebasan, dan dibunuh sedikit demi sedikit olehnya. Pada akhirnya, mereka menjadi obat-obatan yang sangat kuat tanpa sifat spiritual dan semuanya diambil oleh Chu Feng. Haha, menyegarkan. Ini sungguh menyegarkan. Saat Chu Feng tertawa terbahak-bahak, dia berjalan menuju ratusan atau lebih obat-obatan mendalam yang tersisa yang tersembunyi di sudut. Obat-obatan mendalam yang biasanya memiliki penampilan yang luar biasa ganas itu seperti domba yang ketakutan dan mereka gemetar. Tatapan mereka berkedip dan jelas, mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas. Asteris boom tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar.
Pecahan-pecahan batu memenuhi udara dan benteng itu dibuka oleh seseorang. Omong kosong, Chu Feng tiba-tiba menoleh dan dia menemukan bahwa sekelompok orang bergegas masuk. Itu adalah para murid dari sekolah Ling Yun, dan pemimpinnya adalah nomor 2 dari sekolah Ling Yun, Feng Hao, orang kuat di alam mendalam tingkat ke-6. Siapa kamu? Saat Feng Hao memasuki tempat itu dengan hati yang gembira, dia menemukan bahwa harta karun itu benar-benar kosong. Setelah melihat orang yang berdiri di dekatnya dan sekelompok obat-obatan mendalam yang bergetar, wajahnya langsung berubah drastis. Feng Hao langsung bereaksi dan dia tahu apa yang terjadi di dalam. Orang sialan itu masuk lebih dulu dan menjarah semua harta karun yang sangat besar itu. Chu Feng tidak peduli dengan Feng Hao. Dia hanya melambaikan lengan bajunya yang besar dan membentuk formasi roh. Dia ingin mengambil beberapa obat-obatan mendalam terakhir di sudut untuk dirinya sendiri juga. Kamu ingin mati? Melihat Chu Feng tidak berhenti dan terus menjarah, Feng Hao pun marah. Ia melompat dan tiba di depan Chu Feng, lalu sebuah tinju melayang ke arah punggung Chu Feng. Tinju itu bukan benda kecil. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan yang sangat besar, keterampilan bela diri tingkat 6 terkondensasi dalam tinjunya. Kekuatannya sangat menakutkan, dan Feng Hao ingin menggunakan pukulan itu untuk menentukan kemenangan atau kematian seketika, dan juga untuk membunuh Chu Feng. Pada saat yang sama, kerumunan di belakang Feng Hao juga menyerang secara bersamaan. Setiap orang menggunakan keterampilan bela diri yang sangat kuat dan mereka tidak menahan diri. Di saat kritis seperti itu, Chu Feng tidak menahan diri. Dia menjentikkan jarinya ke arah mereka dan 5 gas berwarna putih meledak keluar. Asteris raungan-raungan marah mengguncang langit dan tanah. Siapa yang bisa menahan harimau putih saat ia keluar? Di hadapan teknik pembantaian harimau putih, bahkan wajah Feng Hao berubah drastis. Awalnya ia ingin melarikan diri, tetapi ia kehilangan kesempatan. Dengan suara keras, cakar besar yang dipadatkan oleh harimau putih itu langsung menghantam. Pada saat yang sama, tidak ada satupun murid di belakangnya yang selamat. Asteris ledakan. Ketika kaki itu turun, seketika, sebuah lubang besar muncul. Setelah debu menghilang, selain Feng Hao, orang-orang lain yang ada di sana menjadi genangan darah. Bahkan Feng Hao setengah lumpuh. Yang terpenting adalah gas berwarna putih itu telah menembus dadanya dan dia terluka parah. Pada saat itu, darah berceceran di sekujur tubuhnya. Auranya sangat lemah dan dia berada di ambang hidup dan mati. Asteris Hus setelah mengalahkan Feng Hao dan yang lainnya dengan satu serangan, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Obat-obatan mendalam yang sudah terikat dipanggil dan dimasukkan ke dalam kosmos saknya. Dia melangkah maju dan bersiap untuk kembali ke tempat asalnya untuk menyelinap pergi setelah sangat beruntung. Asteris ledakan. Namun tepat pada saat itu, tekanan tak terbatas turun dari langit dan menyegel jalan Chu Feng. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Sebuah tangan besar di langit turun, dan dengan kekuatan yang menghancurkan, tangan itu menghantamnya.